Assalamualaikum Kak. Oh, masih gede. Sini duduk. Selamat pagi deh, bagaimana kabar pagi ini? Jadi, ada di masalah toh? Tadi sebelum kesini belajar apa? Siapa guru Kak? Bagaimana pelajarannya? Seru sih? Kira bagaimana pelajarannya? Bagian mesin gambar di komputer begitu. Jadi memang nggak suka itu kayak main komputer begitu. Begini deh, kenapa dipanggil ke ruang BK? Karena kan tadi karena kan sempat kemarin sudah Pak lakukan APD di kelas taruh dan sudah juga melakukan wawancara sama toh. Nah, dari hasil wawancara itu masalahnya di sini sempat begadang sampai membuat fokus belajar sering mengantuk, betul kah? Sebelumnya mau Kak Dewi bertanya, ditahu apa itu dibilang konseling? Tidak. Jadi dijelaskan dulu. Nah, jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang yang mempunyai masalah melalui diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini. Nah, tujuan dari konseling ini adalah membantu untuk memahami diri kamu sendiri dan keadaan saat ini yang kamu rasakan. Itu deh, paham? Sekarang mungkin ada baiknya sebelum memulai kegiatan konseling, mungkin kita dahulukan dulu berdoa bersama. Bisa Ci? Oke. Jadi kita mulai Mina. Sekarang di sini mau Kak tanya lebih lanjut deh tentang masalah tak kalau boleh tahu kenapa tidak sering begadang? Ulang, tidak Ci? Kita sadar tidak ada apa Ci? Jadi begini, Kakak sampaikan terlebih dahulu bahwasannya di dalam bimbingan dan konseling itu ada yang dinamakan asas kerahasiaan. Jadi DK itu salah satu yang namanya asas kerahasiaan. Jadi nanti apapun yang kamu ceritakan itu nanti kepada kakak itu akan menjadi rahasia tak berdua. Jadi ini cerita tidak akan sampai keluar dari ruangan konseling. Cerita mungkin saja deh apa yang kamu lalu sama kakak. Apa deh cerita bikin saja deh, anggapnya bikin saja ini kayak sebagai teman cerita tadi atau teman baik tak bercerita. Siapa tahu setelah lagi cerita sama saya, bisa kayak aku bantu dan lebih lega nantinya. Oke, mungkin sebelum kita memulai proses ini, kita lakukan dulu kontraksinya supaya kegiatan yang kita lakukan ini lebih terstruktur. Nah, kalau rapat-rapatnya itu mungkin dari kakak itu kita adakan 2 kali pertemuan deh. Bagaimana menurut Kak? Nah, sebelum lebih lanjut lagi, mungkin diatur dulu posisi duduk tadi supaya kayak lebih nyaman nanti bercerita. Apakah kamu sudah nyaman di situ atau mau bertukar posisi dengan saya? Kalau kamu sudah nyaman di situ, mungkin nanti kita bisa mulai pelan-pelan ya, karena di sini akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Jadi nanti kalau kamu cerita tentang masalah santai bisa aja ya, kita lalu. Sebelum itu, kakak mau tahu dulu sedikit tentang kegiatan tak sehari-hari ini belakangan
Sebenarnya kayak sejak kapan saja sebenarnya mau ajar Jiu bagikan justru mungkin dengan bercerita di masyarakat itu bisa kayak masyarakat itu bisa lebih terurai dan lebih lega kalau bercerita gitu dan bisa gitu kayak mencari solusi bersama-sama gitu. Mungkin sebelum lebih lanjut kakak ini mau menanyakan kesempatan kira-kira siap diceritakan lebih lanjut tentang permasalahan tak? Oke. Kan kemarin sudah cerita toh pas wawancara ini sering begadang kan? Lagi ceritakan lebih lanjut alasan tak kenapa itu sering begadang deh. Biasa sipil juga aku tidak suka kayak ada stres Kayak ini kamu tuh kan begadang karena kan dia udah sekolah terus kayak rasa stres kok begitu jadi itu kayak healing gitu ya jadi kayak mulai kamu keluar begadang sebenarnya kayak stres atau bahasa juga semua jadi ikuti cerita jadi begadang kok biasanya nyaman kok begitu kan di sekolah dan mau kak bertanya biasanya kalau keluar ke begadang malah begitu aku biasanya sama teman-teman kalau begitu biasanya gimana begitu? keuangan juga di luar Ini begitu atau sekitar cerita nih gitu. Apa tuh? Nggak ada kayak cinta-cinta nih. Masuk nih. Terus kalau biasanya pergi kira-kira berapa gitu baru keluar? Berarti kayak satu sholat baru keluar gitu. Terus kalau pulangnya biasanya jam berapa? Tapi tiap hari begitu. Di dari jam-jam kayak dari Isya sampai yang jam malam gitu. Biasanya nongki kok ini sama teman-teman sekolah kayak teman-teman dari luar begitu. Misalnya biasanya biasanya paling sering itu
bahkan yang depan. Tapi saya itu yang berespek sama sekali. Bahkan yang Oh, ini ceritanya kayak netral di kampus circle. Tapi siapa paling sering ditemani di kelas? Itu kalau mungkin kalau biasa ada tempat kayak khusus tempat muka atau bagaimana? Oh, kayak ada apa istilahnya nih? Ya festivalis dari khusus kelasmu atau bagaimana? Beberapa di negeri mana itu sebenarnya meskipun khusus kelas. Misalnya apa itu membahas? Mabar begitu sampai itu awal gitu. Lanjutin lagi. Nah, selanjutnya maka bertanya nih berapa orang di sana? Oh berarti 3 bersaudara ini cowok. Nah, kamu anak pertama, terus anak kedua terus berapa? SD. Tidak. Kalau yang paling terakhir? Oh Pak, lagi tanya. Terus, memang itu kayak sebenarnya orang kamu tentang pesan ini sering kalau
Ulang. Jadi kan itu nih pengaruhnya, berarti itu nih pengaruhnya dari paham karena itu nih belajar itu maksudnya sendiri kelas jadi semakin berfokus. Jadi kita juga kalau mendapat keberadaan hal yang belajar tak. Terus bagaimana dengan tugas-tugas tadi yang dikasihkan guru? Apakah kayak merasa tertinggal kok dengan pelajaran dengan tugas-tugas? Mungkin kayak mulai nih kayak menurun. Jadi kenapa susah nih kayak fokus sedikit ya? Pasti kayak berasa kayak kamu juga kayak sering juga tugas tak bagaimana? Tapi pernah juga kayak pikir kayak kebiasaan kadang tak begini.
Mungkin itu saja kali ini pertemuan kita. Sudah seperti yang dapat kita bisa dipertemukan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam deh, duduk ya. Iya Kak. Terima kasih. Iya. Selamat pagi Desta, bagaimana kabar sehari? Pagi Kak. Alhamdulillah baik. Baik Ji? Iya baik. Oke. Kalau begitu tadi kesini sama siapa Ki Dek? Sama temanku ada di luar menunggu. Oh, di luar menunggu. Iya. Tadi sebelum kesini belajar apa kita di Dek? Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Iya. Oh, ibu siapa? Lolita Sulaiman. Oke. Oh, Ibu Lali. Sebelumnya begini deh. Kan di pertemuan sebelumnya kita kan sudah berbicara masalah tak kemarin yang mengenai permasalahan tak kebiasaan keluar malam begadang tak toh. Nah hari ini kita akan melanjutkan pertemuan konseling kita kali ini. Tapi sebelum itu alangkah baiknya kita memulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Setuju? Bisa. Ya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah sebelumnya mau tanya bagaimana dengan tempat duduk tadi? Apakah sudah merasa nyaman di situ atau mau bertukar posisi dengan saya? Sini saya. Di situ nyaman nih dirasa? Nyaman. Tidak mau Jiki bertukar tempat duduk sama saya? Di situ saja. Kalau gitu mungkin kita akan lanjutkan ya. Nah kemarin kan juga sudah sampaikan toh kalau di BK itu ada gunakan asas kerahasiaan sama asas keterbukaan juga toh. Nah seperti biasa nanti kalau cerita Ki diharapkan terbuka Ki sama saya Nade supaya kakak bisa tahu lebih jauh permasalahan tak dengan jelas dan pokoknya nanti cerita terbuka nih kayak dengan jujur dengan saya. Oke? Iya. Sebelum itu kakak mau ingatkan lagi, di sini kan kita akan berbicara dengan santai, jadi tidak perlu Miki terburu-buru. Misal kalau ada hal yang kurang nyaman dirasa, bisa Miki bilang langsung sama saya, oke? Jadi mau kak tanya dulu kesiapan tadi, siap Ciki lanjutkan konseling tak yang kemarin? Siap. Siap Ji? Siap. Siap betul Ji? Ya, siap. Begini, jadi dari apa yang sudah kita bicarakan kemarin, kan ada beberapa hal yang kakak pahami. Kemarin kan alasan kamu tuh sering keluar begadang karena merasa bosan di rumah. Terus kayak tekanan dari tugas sekolah juga tuh banyak sekali dan kayak sulit juga menolak ajakan teman tak kalau mau kita aja keluar nongkrong apa begitu. Dari sini kakak mau tanya, menurutmu kalau kamu harus memilih satu hal yang menurutmu paling berat atau paling sulit lah diatasi, kira-kira mana yang mau dipilih deh untuk bisa diatasi? Mungkin ini juga sulit juga menolak dengan teman-teman kita karena biasa itu yang sering bikin kita keluar malam. Nah dalam kondisi dia yang ada kuat jadi saya tolak. Berarti kayak sebenarnya kayak tekanannya dari teman-temanmu itu yang paling membuat kayak kamu tuh kayak merasa sulit gitu. Nah kalau boleh kakak tahu apa sih biasanya teman-temanmu kayak katakan atau lakukan yang kayak membuat kamu tuh merasa kayak sulit untuk menolak ajakannya temanmu? Biasanya itu bilang kayak bilang kau tidak bisa cepat, aku bilang ya dek kau baru bareng apa, biasa juga bilang saya tidak asik ini orang. Aku kayak ada terus sampai saya nampak kadang mereka kadang juga dia bilang ya ini juga tuh kumpul sahabat kadang aku tradisi dulu
biasa biasa begitu kak. Saya memang kalau ketolak Oh, jadi nggak gara-gara kata itunya milih jadi merasa tidak enak untuk tolak. Sini kakak paham. Jadi teman-teman ini kayak istilahnya seperti memberi tekanan secara tidak langsung sebenarnya. Kakak juga lihat ini sebenarnya kamu ini ingin kayak ya tetap ingin menjaga hubunganmu dengan temanmu itu dengan baik. Dan begini, kalau misalnya kamu tuh mencoba berbicara dengan cara yang lebih santai, apakah kira-kira mereka kayak bisa menerima alasan tak? mungkin kayak bisa gitu. Ya. Tapi menarik saja waktu mereka kalau salah paham atau sedikit tidak sedikit tidak mulai gabung sama saya. Jadi saya tidak mau gabung lagi sama dia. Sebenarnya wajar sih dek, kalau misal ada pemikiran tak atau rasa takut tak seperti begitu. Tapi sebenarnya kakak percaya kalau misalnya jika kamu sampaikan ini dengan baik, mereka pasti akan lebih mengerti sebenarnya. Tapi sebelum itu mau kak bertanya deh, penasaran kak juga sih, kayak apa sih yang membuat kamu ini sangat peduli dengan pendapatnya teman-temanmu? Kayak apakah ada hal yang membuatmu merasa kayak harus gak selalu ikut dengan mereka? Begini kak, saya kan dia itu kayak sering ada buat saya kayak naik terus saya bagi sama aku kayak ada salah dan saya itu merasa enggak kalau nggak ikut kumpul sama dia. Oke, jadi begini. Oke, jadi dari apa yang kamu ceritakan tadi, kakak melihat kalau kamu ini sebenarnya orang yang sangat peduli dengan kayak sebuah kayak hubungan pertemanan. Kamu juga merasa sebenarnya penting menjaga hubungan baik dengan teman-teman karena kayak kan bilang tadi kayak ini teman-temanmu selalu ada buat kamu, terutama kayak di saat-saat sulit gitu. Nah, sebenarnya itu hal yang bagus deh. Itu kan menunjukkan kalau sebenarnya kamu tuh menghargai mereka. Tapi sebenarnya di sisi lain ada hal yang kamu harus kayak kamu rasakan jadi beban seperti kayak sulit menolak ajakannya teman tak. Terutama kalau kamu sebenarnya lagi tidak mau atau tidak bisa, pasti merasa sulit gitu kalau tidak biasa. Nah, di sini kakak mau coba bahas lebih dalam lagi biar kita bisa lebih memahami nanti bagaimana situasinya. Kalau kakak tanya, misalnya apa yang biasa kamu rasakan waktu teman-temanmu mengajak kamu keluar, tapi di sisi lain kamu ini tidak merasa tidak bisa atau tidak mau. Biasanya apa dirasakan? Merasa sisi tidak tapi kayak takut juga atau kayak mereka juga sama mereka tersinggung atau tidak macam-macam nanti. Terus biasanya itu siapa ikut walaupun sebenarnya capek kak kalau tidak sebenarnya. Jadi ini di sini kamu ini merasa serba salah ya sebenarnya. Sebenarnya itu wajar deh karena kamu ini ingin menjaga hubungan dengan teman toh. Tapi di sisi lain kamu ini juga sebenarnya punya kebutuhan sendiri dan tanggung jawab lain yang harus sebenarnya diprioritaskan. Nah, kakak penasaran, kalau kamu akhirnya ikut, apa yang biasanya kamu rasakan setelahnya? Ya itu kayak kurasa senang nih kak. Terus nah, biasa karena bisa tidur bareng. Tapi sering kedua kayak rasa menyesal kan. Lagi kalau kayak tugas-tugas yang dari sekolah dulu pekerjaan pas beda pak. Saya sendiri kalau sudah terlalu capek nambah lagi. Begitu ya. Karena juga menyesal ya. Enggak kalau terlalu lama enggak nongkrong malah kaum Oke, menarik sih. Sebenarnya kayak ada dua sisi yang sebenarnya kamu rasakan. Kamu ini merasa senang karena merasa tidak mengecewakan teman-temanmu, tapi di sisi lain kamu ini juga merasa menyesal karena
ada harus yang dikorbankan, seperti misalnya tugas-tugas tak tidak dikerjakan, kan? Kakak lihat kamu ini sebenarnya orang yang punya niat baik, menjaga gua agar tetap baik sama teman. Tapi sebenarnya kakak juga ingin kamu tahu deh, bagaimana caranya agar kamu ini memikirkan bagaimana caranya agar supaya kamu ini bisa memenuhi kebutuhan dirimu sendiri tanpa merasa selalu terbebani. Istilahnya didahulukanlah diri tak sendiri dulu deh daripada kayak ya namanya teman tak. Begini deh, kalau boleh kakak tanya, apakah kamu pernah mencoba atau mengatakan tidak dengan cara yang mungkin lebih halus atau kayak memberi alasan yang masuk akal ke mereka? Pernah juga karena mereka itu kayak motor juga Kak. Apa dia bilang? Kayak bilang sebentar gitu atau kayak kumpul lagi dulu dan ini jadi lanjutnya itu ikut Pak sama dia Ikut lagi karena ya dari pihak sana ngotot dibilang begitu. Ya kakak bisa paham. Sebenarnya itu pasti tidak nyaman lah buat kamu. Tapi kakak juga ingin sebenarnya kamu tahu, sebenarnya menolak ajakan teman itu bukan berarti kamu sebenarnya tidak peduli atau tidak mau berteman dengan mereka. Sebenarnya menolak ajakan ini bisa jadi cara kamu menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu juga butuh waktu untuk dirimu sendiri. Kalau kamu menjelaskannya dengan jujur, mungkin mereka itu bisa lebih memahami. Apakah kamu sendiri pernah berpikir itu sebelumnya? belum terlalu Kak. Kayak takut juga kayak dia kalau membunuh Kak malah bikin salah paham sama dia apa atau bagaimana Kak. Jadi Sebenarnya wajar sih ada rasa takut tak seperti itu deh, karena sebenarnya kamu ini ingin menjaga hubungan baik dengan mereka. Tapi kakak percaya kalau kamu mencoba berbicara dengan cara yang santai dan tidak menyalahkan mereka pasti bisa lebih mengerti. Misalnya kamu bisa bilang seperti, sebenarnya senang kak kumpul-kumpul ke sama kamu kayak teman-temanmu begitu ya. Tapi hari ini saya mau kak selesaikan tugasku lebih dahulu. Mungkin lain kali atau lain waktu pasti bisa jangan ikut. Menurutmu apakah kayak cara-cara seperti ini bisa membantu? bantu kalau misalnya gitu tapi ya itu tetap juga kurang kayak nanti tetap dipaksa kayak begitu kan tersinggung ini Jadi tak merasa kok ini kayak nggak enak lah intinya. iya Wajar deh. Nah karena itu kakak di sini mau bantu kamu untuk kayak latihan dulu lah biar kamu bisa kayak lebih percaya diri lagi kayak menyampaikan hal-hal seperti ini jika kamu menghadapi situasi yang seperti ini lagi. Nah mungkin di sini kita akan bisa membuat beberapa kayak skenario percakapan lah, misalnya kalau mereka itu memaksa atau kayak dipojokkan lah kayak untuk ikut kononkan dipaksa lah seperti itu. Nah di sini mau kak tahu bagaimana cara tak nanti kamu merespon. Nah di sini kakak akan bantu kamu supaya nantinya kamu ini bisa merasa lebih siap lagi. Bagaimana? Mau Jiki coba deh? boleh Kak. Mau Jiki? Ya. Kakak sedang mendengarnya karena di sini mau Jiki berusaha untuk mencoba perbaiki. Begini deh. Nah mungkin untuk langkah awal ini kita akan mencoba memakai namanya teknik asertif. Jadi teknik asertif ini di sini akan diajarkan bagaimana caranya mengatakan tidak secara tegas namun tetap sopan. Nah di sini kakak akan membagikan kertas sama kamu, terus nanti tugasmu kakak mau kamu ini menuliskan beberapa kalimat yang bisa kamu gunakan untuk menyampaikan kepada teman tak jika ajak keluar malam. Tapi di sini nanti kamu akan menggunakan kalimat yang tetap sopan namun tetap tegas lah untuk menolak. Mungkin kayak seperti
kata-kata kayak mau iya kumpul tapi akhirnya tuh nggak bisa kak dulu karena mau kak istirahat nggak ada sekali kasihan istirahatku jadi mungkin lain kali pi atau waktu mikir lagi mungkin kayak kata-kata seperti itu. Nah sekarang mau kak coba kamu ini buat kalimat seperti itu sesuai situasinya yang biasanya kamu alami. Coba tulis bikin dulu di kertas deh, nanti baru kak kasih lihat hasilnya. Ada nih Kak. Iya. Oke, sekarang kakak mau minta coba bacakan ke saya kalimat yang kita tadi tulis ini deh. Kenapa Kak? Sebenarnya mau jadi itu. Tapi tugasku banyak sekali. Terus dia semua. Baru dari kemarin kerja terus. Nanti kalau lagi tambah sosial gitu. Dan kali kita anda kasih kuliah itu. Yang kedua, terima kasih Nas sudah membawa keluar. Kalau sekarang tidak bisa keluar, apa tidak kemarin sekarang kalau mau keluar dulu. Panas kemarin, yang kali ini. Yang ketiga, Oh ya. terima kasih Nas sudah mengajakku ke sana ini saya sudah kayak ada rencana lain. Tapi nanti itu kita ada waktu lagi untuk kumpulkan. Itu juga tiga. Oke, bagus sekali deh. Kakak suka caramu tadi menyampaikan ini dengan jelas tapi tetap sopan. Nah sekarang coba kita latihan bicara langsung. Kayak nanti kakak jadi pura-pura teman. Pura-pura jadi temanmu yang kau ajak keluar. Siap Jiki? Ika. Ayo mimpi nongkrong ini malam deh seperti biasa di tempat kemarin. Awas kau nggak datang kok. Aduh, tapi kayaknya kalau saya Ya. kalau saya nggak bisa saya ikutin malam deh. Dan sekali tugas kalau saya kan ingin semua ini malam. Kalau minta guru ke besok. Bagus deh karena nada bicara itu ada sudah kayak sopan dan jelas apa tadi disampaikan. Tapi kayak tapi kita coba lagi kayak di sini kakak akan sedikit menekankan supaya kami ini bisa belajar bagaimana caranya merespon.
Oke, nanti kalau aku lanjut lagi nah, nanti itu tugas nongkrong mikir saja itu dulu, tidak lama aja juga. Iya, mau sekali deh itu. Tapi kita itu gimana guruku kalau negara tidak kita kumpul. Terus kemarin sudah macam-macam karena mau bekerja tugas dari kemarin. Ini akan kerja. Cepat, bentar kena nanti aku lagi waktunya oke kan dah? Oke, bagus sekali deh. Karena kamu sudah menyampaikan dengan baik tanpa tanpa kayak menyinggung perasaan teman tak. Nah, ya coba lagi skenario satu lagi. Kali ini temanmu bilang kayak misal kayak temanmu bilang kayak hal seperti ini. "Ah, kamu ini kayak sekarang sibuk sekali nih. Terus kayak jarang kumpul, kamu kok terlalu serius." Aduh, yo, terima kasih ya. Aku ajak kak. Tapi memang ini lagi banyak sekali urusan harus diselesaikan. Ya tapi bukan berarti nggak ngajak kumpul ini. Cuma memang harus dulu ini kak. Nanti kalau ada waktu itu ikut ya itu. Nanti hubungan jadi kalau lagi yang semua. Bagus sekali. Bisa kak lihat kamu tuh kayak sudah merasa lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan perasaan tak. Saya juga senang karena kamu ini bisa mengungkapkan kayak kalimat yang tegas, namun tetap menjaga hubungan baik dengan teman-temanmu. Kamu juga sudah bisa membedakan lah mana yang harus diutamakan, apakah waktu itu diri sendiri atau mengikuti ajakan teman. Karena kan tadi sudah bikin melalui tahap itu, berarti sudah kita membedakan di mana yang harus diprioritaskan toh. Ini sebenarnya adalah kayak langkah besar dan kakak sangat menghargai usaha kamu. Nah sekarang saya ingin kamu merefleksikan sedikit setelah latihan ini bagaimana perasaan tak? Apakah kamu kayak sudah merasa lebih siap untuk menghadapi situasi serupa di kehidupan nyata atau bagaimana? Iya, saya merasa lebih siap nih sekarang. Tadinya kayak saya takutkan kalau saya bilang tidak, mereka bakal gagal saya. Tapi sekarang saya merasa lebih tenang nih, karena saya tahu kalau saya bisa menjelaskan alasan saya dengan cara yang baik. Terus saya tidak terlalu perlu, saya tidak perlu lagi takut kalau lagi harus bilang tidak. Oke, yang penting kamu ini sudah menyimbangkan antara menghargai teman-temanmu dan juga menjaga dirimu sendiri. Nah, sebenarnya kamu nggak perlu merasa kayak bersalah deh kalau harus mengatakan tidak untuk menjaga kayak waktu dan tanggung jawabmu sendiri. Sekarang, kalau ada teman yang ngajak Ki untuk keluar, tapi tidak bisa Ki, kan kamu sudah punya cara yang baik untuk menolaknya kan? Iya, saya sudah membuat cara yang baik sekarang. Jadi saya merasa kayak lebih peduli kalau harus menolak ajakannya teman-teman. Kalau saya tidak bisa, saya tahu cara yang jelas tidak bisa. Oke, nah sekarang ini kan sudah ditahu itu bagaimana caranya menghadapi. Nah sekarang kakak mau bagikan lembar evaluasi deh untuk kita isi untuk menilai seberapa efektif tadi layanan konseling kita hari ini. Ini lembar ini deh. Sini checklist saja nih deh. Baik, Kak. Oke, ulang. Oke. Nah sekarang di sini kakak mau membagikan lembar evaluasi untuk kita isi deh untuk menilai seberapa efektif tadi layanan konseling kita kali ini. Nah isi minda deh, jawab jujur nih. Checklist di situ. Jangan lupa nama tak sama kelas tak. Oke? Nah checklist saja di situ. Tulis nama tak sama kelas tak. Kalau sudah kasih kan adek.
tadi dikasih ini lembar D. Kalau begitu karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri pertemuan konseling kita hari ini ya Dek. Kita harap dari pertemuan ini ada perkembangan dan perubahan dari kamu. Nanti dia kalau bisa butuh apa-apa, bisa kita langsung datang ke ruang BK dan atau bisa kita cari sama saya. Nah sekarang karena mungkin lagi belajar toh bisa kembali ke kelas Kak. Oke? Terima kasih banyak Kak. Oke. Sudah mau mendengarkan saya. Oke. Kalau begitu saya pamit dulu saja Kak. Iya. Assalamualaikum Kak. Salam. Salam.